nama atau sebutan. Kenapa? Karena bersifat. Kenapa? Karena melakukan pekerjaan. Ya toh? Seseorang yang melakukan pekerjaan mencuri, bersifat pencuri, disebut atau berasma bajingan atau maling misalnya. Baik, itu yang pertama. Masuk pada materi kedua. Ini materinya kan pendalaman ya. Baik, sekarang masuk mukjizat, karomah, dan sihir. Ini mirip-mirip sebenarnya. Mukjizat itu berasal dari kata ajuzah. Mukjizah isim fa'il dari ajuz. Apa ajuz itu? Lemah, tua, renta. Lemah, tua, renta. Nggak mampu apa-apa. Mukjizah artinya membuat orang lain tidak mampu. Lah, mukjizat itu satu kemampuan yang dimiliki oleh nabi atau rasul untuk di-unmute dulu ya, situ di-unmute dulu, tolong. Yaitu kemampuan mukjizat berarti isim fa'il kan? Mukjizat orangnya kan? Orang yang memiliki kemampuan untuk menidakmampukan orang lain. Itu kemampuan yang dimiliki oleh utusan Allah dan para nabi, para utusan Allah, para nabi dari Allah untuk membuat orang lain itu tidak mampu. Misalnya kalau mukjizah Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada Al-Quran. Quran itu sebagai mukjizah. Kenapa? Dengan kalamullah ini orang lain tidak mampu membuat kalam seperti kalamullah ini, namanya mukjizah. Nah, sekarang kalau karomah. Karomah itu kemampuan yang diberikan oleh Allah. Karomah secara bahasa kan kemuliaan. Yang diberikan oleh Allah kepada para mukmin. Seluruh mukmin memiliki karomah, setingkat atau di bawah sedikit dengan mukjizah. Kalau Bapak Ibu benar-benar mukmin, artinya apa? Mukmin itu menjadi orang yang sidik, menjadi orang yang amanah tidak khianat, menjadi orang yang tabligh jujur, ya toh? Menjadi orang yang cerdas, maka Bapak Ibu akan mendapatkan karomah dari Allah, di mana karomah ini tidak bisa dinalar oleh manusia siapapun. Misalnya tiba-tiba kaya raya, tiba-tiba mampu melakukan sesuatu di luar dugaannya. Dia sendiri itu tidak ngerti. Yang bersangkutan sendiri nggak ngerti, kok moro-moro kok tiba-tiba saya mampu begini ya. Itulah karomah namanya. Bagaimana mendapatkan karomah itu? Asal Anda mukmin, Anda adalah wali Allah. Walinya Allah, dan Anda pasti diberi karomah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Itu kan? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Allah itu walinya orang-orang mukmin. Di mana orang mukmin diberi karomah oleh Allah, bisa keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Apa artinya? Mampu melakukan sesuatu yang bersifat cahaya di luar batas. Nah, sedangkan orang-orang kafir yang ingkar pada Allah, mereka itu wali atau kekasihnya tauhid. Apa tauhid itu? Kekuatan setan, ya. Di mana orang-orang semacam ini mempunyai kekuatan keluar dari cahaya menuju gelap gulita. Jadi bedanya wali setan dengan wali Allah itu di iman ini. Kalau wali Allah itu ibaratnya punya nur, ya cahaya, terang. Kalau wali setan punya terang juga, tapi dari bara api. Jadi sinarnya lampu dengan kebakaran rumah itu sama-sama membuat terang. Tapi bedanya dirasa. Ya toh?
Kalau walinya setan itu memberi penerangan, petunjuk seperti kebakaran, seperti obor, ya menyalakan obor kalau dulu waktu saya masih kecil. Kebakaran rumah itu juga menyinari kegelapan, tapi panas. Tapi kalau sinar itu menerangi kegelapan yang sifatnya terang dan dingin. Itu bedanya wali karomah dengan sihir. Kalau sihir itu adalah wali setan, kalau karomah itu wali Allah. Kalau sihir itu orang-orang kafir, kalau karomah itu orang-orang mukmin. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijuhum minan nuri ilal zulumat, dan seterusnya. Beda ya antara karomah dengan sihir. Ini akhir-akhir kan banyak begitu. Kalau karomah itu tidak ditunjuk-tunjukkan, tapi kalau sihir itu untuk permainan sulapan atau apa. Tapi kalau karomah itu yang bersangkutan sendiri tidak tahu bisa gitu aja. Karena nggak pernah minta. Yang penting wali Allah itu selalu berbuat kesidikan. Apa sidik itu? Benar ucapan, benar hati, gitu. Dan tidak khianah, itu dirinya sendiri. Serta jujur dan tidak kepura-puraan. Alias selalu takwa kepada Allah. Tidak pura-pura takwa. Jadi baju takwa dengan takwa beneran beda. Kalau baju takwa itu fenomena zahir, kalau takwa itu fenomena batin. Tapi hendaknya yang zahir ini harus dipimpin oleh yang batin. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayatnya 35. Hendaknya syariah-syariah zahir, kamu bersolek, berdandan, pakai kopiah gitu. Ini muncul dari takwa yang di dalam, supaya menjadi kesyukuran. Nah, kalau tidak dipimpin oleh takwa yang di dalam hati, yang kamu munculkan itu akan menjadi takabur. Takabur ya, pakai baju takwa, pakai kopiah apa, seperti apa, kalau tidak dipimpin oleh hati yang di dalam takwa, dalam hati akan berekspresi takabur. Maka takabur dengan tasyakur itu ekspresinya sama, bedanya dirasa. Kalau takabur gundah gulana, kalau tasyakur bahagia. Tasyakur itu takwa, takabur itu syariah. Maka hendaknya syariah ini dipimpin oleh takwa sehingga menjadi tasyakur. Kalau syariah yang muncul ini, kebesaran yu'adzim sya'airallah, takwa, sarung BHS, kopiah apa yang mahal-mahal itu, jubah, kalau tidak dipimpin oleh takwa, dia akan menjadi takabur dan menimbulkan kegundah gulanaan. Kembali pada diri masing-masing. Itulah tentang apa tadi? Mukjizah, karomah, sihir, dan hubungannya dengan diri kita dalam rangka mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang berakhlak. Berikutnya tentang, bentar ini harus membuka catatan ya. Kita masuk pada materi pendalaman kedua, yaitu tentang al-akhlaq al-karimah, lalu quwwatul ilm, quwwatul adab apa ghadab ini, dan iman ghadab. Kok quwwatul ghadab ya apa ya? Potensi marah. Quwwatul adab saya kira ini. Ya. Baik, tentang al-akhlaq al-karimah. Apa itu al-akhlaq al-karimah?
al-akhlak al-karimah adalah al-akhlak al-muhammadiyah, akhlak keterpujian. Apa itu akhlak keterpujian? Selalu cinta apa siapa tanpa membeda. Dialah pribadi Muhammad. Dan itulah inti risalah Rasulullah, wa ma arsalnaka innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak lain aku dibangkitkan hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi karomatul akhlak adalah berperilaku keterpujian. Bagaimana berperilaku keterpujian itu? Bila mana Anda selalu memuji siapa apa tanpa membeda. Artinya selalu menemukan aspek positif pada kejadian apapun di luar kita. Itulah yang disebut dengan al-akhlak al-karimah. Dalam totalitas keberagaman kita kan ada 3, Islam, iman, ihsan. Maka akhlak ini adalah ihsan. Islam adalah al-a'mal al-zawahir, pekerjaan-pekerjaan zahir. Iman adalah al-a'mal al-bawatin, pekerjaan hati. Iman Islam ini melahirkan ihsan. Islam kebenaran, iman ketepatan, benar dan tepat menjadi baik. Takbir itu kan asal kalimatnya enggak dirubah, kapanpun dimanapun itu benar. Asal Allahu Akbar, mau di WC, mau di kamar mandi, mau di masjid, mau di jalan, asal kalimatnya enggak dirubah, takbir itu benar. Tapi ketepatannya itu bergantung dengan situasi dan kondisi. Ketepatannya sangat bergantung dengan tempat. Ya toh? Kalau kita takbir di masjid, ya toh, masuk adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu benar dan tepat. Tapi kalau takbir di jalanan, nah itu benar tapi tidak tepat. Maka benar dan tepat ini, benar adalah al-Islam, tepat al-iman, melahirkan ihsan, kebaikan. Inilah inti agama kita, yaitu ihsan. Apa ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau jalani kehidupan ini, menemukan apapun yang kamu lihat itu menjadi sebuah kesadaran bahwa itu diizinkan dan diwujud oleh Allah. Artinya apa? Di situ kita melihat perbuatan Allah. Apapun yang terjadi, kita melihat di situ ada af'alullah. Itulah disebut dengan musyahadah. Lalu bagaimana kita mensikapi kejadian di luar diri kita itu? Itu dicatat oleh Allah. Namanya muraqabah. Musyahadah dan muraqabah melahirkan pribadi muhsin yang disebut dengan al-akhlak al-karimah. Bisa dipahami sampai di sini? Saya lanjut. Lalu yang kedua adalah quwwatul ilmi. Quwwah artinya kekuatan atau potensi ilmu. Ilmu dengan pengetahuan berbeda. Ilmu ada di dalam dada, pengetahuan produk manusia di atas kertas. Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu ada dalam dada, wujudnya kebenaran. Maka apakah kamu itu benar atau tidak, salah atau tidak, ilmu memberitahu. Dirimu tahu yang dalam dadamu. Aku ki salah, aku ki benar. Kalau pengetahuan, kebenarannya bersifat nisbi, produk manusia. Sekarang benar, besok bisa salah. Tapi kalau ilmu yang di dalam dada selalu
benar. Hanya kebenaran sering diingkari oleh kita. Pengingkaran terhadap ilmu yang bersifat cahaya dalam dada itu disebut dengan zalim. Orangnya zalim, bentuknya zulum, gelap, menggelapi. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Dialah fenomena nyata jelas ada dalam dada namanya ilmu. Ya toh? Hanya cahayanya sering kita tutupi. Apakah cahaya ilmu itu berkurang ketika ditutupi? Tidak, dia tetap bercahaya, hanya sinarnya tidak menerangi alias kita juhud, kita tutupi, kita zolimi. Itulah, maka kekuatan ilmu, maka pengetahuan yang di luar diri kita itu harus selalu dikontrol oleh ilmu. Kekuatan ilmu yang dalam dada ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang handal sehingga dia menjadi quwwatul adab. Apa? Quwwatul adab, pribadi-pribadi yang beradab. Pribadi-pribadi yang selalu mengedepankan kesopan santunan. Tata krama. Adab itu artinya sastra. Indah artinya. Biadab itu bahasa Arab. Artinya baik. Biadab itu dengan kalam yang indah, kalimat yang jelas, rasa yang enak. Namanya biadab. Tapi menjadi bahasa Indonesia biadab jelek ya. Orang Arab itu kalau bilang anta rajulun biadab. Li'annaka tu'abbir kalamaka bi'ibaratin mujazah wa bi kalamin fasih wa bil lughatin mafhumah. Masalan, kamu ini laki-laki biadab. Kenapa? Karena ungkapanmu itu mudah dipahami, bahasamu mudah, sederhana, kalamu itu fasih, huruf-hurufnya jelas. Faidan anta rajulun biadab. Kalau begitu kamu itu benar-benar laki-laki biadab. Sampai ada kuliatul adab. Tapi menjadi bahasa Indonesia, kamu ini laki-laki biadab jelek artinya, ya enggak? Nah, itu. Makanya gini-gini udah ngerti titik ya. Karena banyak bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, pengertiannya berbeda. Quwwatul adab, quwwatul akhlak, quwwatul ilmi, ya toh? Quwwatul ilmi, quwwatul adab. Bukan ghodop ya, kalau ghodop itu kan jelek ini. Tadi keliru, adab saya kira. Lalu quwwatul iman dan tawakal. Apa iman? Potensi iman. Iman itu dalam dada kan? Iman dalam dada. Wujudnya catatan. Tidak ragu. Kalau kamu ragu, berarti tidak iman. Ayo. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Iman itulah yang mencatat. Iman itu kepercayaan Allah ada di dalam dadamu. Dia mencatat seluruh perbuatanmu atas dorongan hatimu. Maka walaupun pekerjaanmu baik tapi niatmu enggak baik itu dicatat oleh iman. Maka iman itu mawuk dirofil qalbi. Sesuatu yang terukir di dalam hati. Berarti ukiran. Ada yang mengukir. Wujudnya catatan. Bentuknya tiada keraguan. Kalau kamu ragu, berarti tidak ikuti catatan, alias tidak iman. Kalau kamu tidak ragu, berarti kamu sedang dipimpin oleh iman. Apa itu tawakal? Tawakal berasal dari kata wakil. Artinya apa? Menjadikan Allah sebagai wakil pada diri kita. Berarti kamu tidak malas. Kenapa? Masa Allah malas? Berarti kamu jujur, gitu. Konsisten. Masa Allah bohong, gitu. Kamu enggak ingkar janji, gitu. Karena Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Namanya tawakal. Menjadikan Allah dalam diri kita sebagai wakil. Seolah-olah kita ini berlaku seperti perlakuan Allah.
Inti tawakal begitu, alias menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Allah itu berarti kita melakukan pekerjaan, jadi bukan menyerahkan, wis kita tawakal saja, enggak begitu sebenarnya pengertiannya. Kita serahkan, artinya kita berbuat seperti Allah bersama kita, itulah namanya tawakal. Membuat Allah seperti wakil. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kenapa? Masa Allah itu enggak sungguh-sungguh gitu loh. Sehingga Allah kita personifikasikan pada diri kita. Baiklah, saya kira begitu pertemuan malam ini. Mohon maaf tadi banyak kendala teknik ya. Di situ lancar, laptop saya tidak lancar. Ini sekarang pakai HP saya. Baik, apa ada yang bertanya silahkan dibuka. Hanya tidak di-unmute. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri ya. Mohon difoto dulu. Pak Muhammad siapa? Imamuddin. Pak Muhammad Mahmudin. Namanya sudah saya save, Pak. Jadi malam ini seluruh nama Bapak akan saya save di HP saya. Sehingga bisa melihat story saya. Tolong nama saya juga di-save. Ya, alhamdulillah. Kita ikrar bersaudara sampai di akhirat. Insya Allah. Saling doa, semoga semuanya sukses dan selalu bahagia. Sukses. Kemudian saya minta tolong channel YouTube saya untuk diputar Pak dan di subscribe ya. Malam ini ada 16 orang ya ini. Dikirim Pak Yai. Ya. Linknya Yai Mem Official. Yai lalu spasi MIM Official. Nanti saya kirim. Ada di DP saya itu ada. Di foto DP saya itu ada. Ya. Kita foto lagi Bu Murid. Oke, monggo silakan difoto. Pak Suryadi. Oke, difoto nanti di-share di grup ya. Pak Suryadi. Ajarin ke Pak Suryadi. Monggo semua masuk ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, Pak. 1, 2, 3. Sudah. Sekali lagi Pak Ji. Oke. Pak Suryadi belum nih, baru kelihatan. Pak Suryadi. Pak Suryadi. Ya, sudah. Oke. Siap, 1, 2, 3. Ya, sampun. Terima kasih Pak Imamuddin, Pak Mahmudin nggih. Pak Muhammad Mahmudin. Dan terima kasih yang lainnya. Selamat beristirahat Pak. Ini nggih. Baik Pak, nggih. Ini nanti akan saya buat video sebagai konten YouTube, semoga bisa di style berulang-ulang untuk timbulnya rasa cinta di antara kita. Kekuatan cinta ini akan melahirkan kasih sayang Allah turun pada kita. Tidak ada dua orang yang saling kasih sayang kecuali Allah menurunkan rahmat pada kita. Ya. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya dan semangat terus, semoga. Ya, sama-sama. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin untuk live ya. Ya, sama-sama. Ibu terima kasih, Bapak. Nggih. Selamat istirahat, Bu. Nggih. Mau izin live nggih, Bu? Makasih, nggih.